Hilda, kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Nah, kita terus berharap nih adik-adik dan semua keluarga sehat, gembira, dan semangat. Nah, adik-adik, kita mau memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Semuanya sudah siap ya untuk mengikut kebaktian? Ayo. Siap. Jangan ada yang jalan-jalan ya Kak Hilda. Oh, yang nggak boleh ya? Jangan ada yang makan. Karena saat ini kita mau menghadap kepada Tuhan, ya. Jadi kita mau mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai, kita ambil waktu saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, tema pujian kita hari ini adalah iman. Siapa yang tahu apa itu iman? Ayo. Kak Hilda, Ya, aku inget tuh ya. Yuk, kita baca ya. baik Di kan Nadia? Ibrani 11 ya, ayat 1. Itu mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Nah, iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya kepada Tuhan. Biarpun kita tidak melihat Betul, Tuhan itu, tapi betul, dengan Kak Nadia. iman kita yakin ya. Oke. Tuhan Yesus itu sangat baik loh buat kita. Walau masa pandemi ini nyiksa ya, kayaknya nggak bisa kemana-mana gitu, mesti sekolah online, aduh bosen. Tapi kita percaya kita masih dipelihara dan terus-menerus disertai Tuhan ya Kak Nadia ya. Ya, betul sekali. Nah, Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita. Ya, luar benar. biasa kan? Nah, Tuhan Yesus juga baik buat adik-adik yang ada di rumah. Buat semua orang, buat keluarga-keluarga yang ada di rumah yang saat ini Papa yang mama sedang, ya. yang sedang mengikuti kebaktian online. Nah, yuk kita mulai ya Ya. kebaktian kita kali ini ya dengan sebuah pengakuan. Kita memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan dan Allah yang layak kita puji. Kita sama-sama ya, kita nyanyi bersama-sama. Maka jiwaku pun memuji-Mu, Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. maka jiwaku Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. kita nyanyi sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan sungguh besar Kau Tuhan. Maka jiwaku Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik diberikan kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sudah memelihara kita, Allah yang sudah menyertai kita, Allah yang maha besar, Allah yang tidak terhingga.
Marilah adik-adik semuanya, kakak kasih waktu kesempatan buat datang kepada Tuhan, buat berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa buat kami, Allah yang besar, Allah yang agung di dalam hidup kami. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu kalau kami punya Allah yang sungguh besar, Allah yang agung, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara dan menjaga kami, menyertai kami setiap hari. Pagi ini Tuhan, kami mau datang, kami mau menyembah kepada Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong, biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh dengan hati yang penuh sukacita, rindu akan lawatan Tuhan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, siapa ya di sini pernah merasa sedih? Siapa ya? Ayo, pernah nggak merasa sedih? Kak Hilda pernah loh. Dulu pernah diejek sama temen. Rasanya sedih deh. Biasanya nih, kalau kita diledek sama temen, diejek, diomongin, dibilangin, pasti sedih. Sedih ya? Sedih boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Sedih itu nggak salah. Nah, tapi kita harus ingat lagi, Kak Hilda ya, karena kita tuh punya iman kepada Tuhan Yesus yang selalu serta dengan kita. Benar Ya kan? kan? Ya. Jadi pada saat kita diledek, kita boleh sedih, tapi nggak boleh seterusnya ya. Nggak boleh lamaan ya. Iya, nggak boleh lama sedihnya, karena kita punya Tuhan ya. Oke, adik-adik, yuk kita mau angkat satu pujian ya. Dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tertawa. Haha. Diolok dihina ku kan tetap tertawa. Haha. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tertawa. Haha. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, adik-adik, dengan kita tetap memiliki iman bahwa semua yang terjadi adalah dalam
seizin Tuhan. Nah, tentu itu tetap buat kita semangat ya. Jadi sebagai anak Tuhan yang kita tahu kalau Tuhan itu ada Allah yang sangat besar ya. Apapun yang terjadi dalam diri kita, kita harus percaya kalau itu seizin Tuhan ya. Benar. Ya, benar sekali ya Kak Nadia ya. Iya. Walaupun kita kecil, mungkin kita nggak sepintar orang lain ya. Betul. Bisa macem-macem kayak orang lain. Tapi kalau kita mau berusaha bersama Tuhan Yesus, pasti bisa. Adik-adik, hari ini kita ada yel-yel nih. Ada ya Kak Nadia ya? Ada dong. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya kita pakai gerakan ya. Pertama, kakak akan baca dulu dengan gerakannya. Setelah itu kita sama-sama. Oke? Ya, siap ya? Oke. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Oke. Nah, sekarang kita udah belajar sama-sama. Gampang kan Kak Hilda ya? Wah, gampang Iya, ternyata. gampang. Pasti adik-adik kita bisa lah. Orang itu mah gampang sekali. Oke. Sekarang kita mulai ya. Semuanya bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk. Iya. Ya. Oke, kita mau gerakannya sama-sama. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Pintar ya. Ya, yuk. Sekarang kita mau nyanyikan dengan iman. Ya, kita mau nyanyikan satu pujian dengan iman. Bersama Yesus, aku bisa. mau dengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita semua.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, Biar Aku Kecil. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita lipat tangan kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menjaga dan melindungi kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh duduk dengan tenang, dengan tertib dan fokus mendengarkan cerita firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam hidup kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, ada yang bisa menggambar, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, kemudian ada yang bisa bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Tetapi adik-adik, ada juga di dalam hidup kita, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dan tidak mungkin kita lakukan, yaitu menyembuhkan orang yang sakit, kemudian membangkitkan orang yang mati. Semua itu hanya Allah yang sanggup, yang bisa melakukannya. Kita sudah mendengarkan adik-adik firman Tuhan pada minggu yang lalu ataupun beberapa minggu sebelumnya yang menceritakan bagaimana Yesus mengadakan mujizat, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, hari ini kita akan mengetahui dan belajar
bahwa Yesus juga mempunyai kuasa atas maut, atas kematian. Yesus bisa membuat orang mati hidup kembali. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus membangkitkan anak seorang janda. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Lukas pasal 7 ayat 14 dan 15. Kak Yuli akan membacakannya ya untuk kita semua. Ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Adik-adik, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota yang bernama Nain. Kota Nain ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada beberapa tujuan orang mengikuti Yesus. Ada yang ingin melihat langsung bagaimana Yesus melakukan mujizat. Ada juga orang yang mungkin dia sakit atau membawa anggota keluarganya supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada juga orang yang ingin mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus hampir mendekati gerbang kota Nain, ada beberapa orang yang sedang memikul atau mengusung peti yang berisi orang yang meninggal. Wah, orang yang meninggal itu adalah seorang anak muda dari seorang janda. Dia adalah anak tunggal. Anak tunggal itu apa, Kak? Anak tunggal itu dia tidak mempunyai kakak, tidak mempunyai adik. Jadi dia cuma sendiri. Semua orang yang mengikuti dengan bersedih, dengan mungkin ada yang menangis karena anak muda itu meninggal. Tetapi orang yang paling bersedih dari semua orang pada saat itu, yaitu ibu dari anak muda itu. Kenapa? Pertama, suami dari ibu itu sudah meninggal juga. Sekarang anaknya juga yang meninggal. Ketika Yesus melihat ibu yang bersedih itu berjalan di depan peti mati anaknya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan Yesus berkata kepada ibu itu, "Jangan menangis." Kemudian Yesus menghampiri peti mati yang berisi anak muda yang meninggal itu dan menyentuhnya. Dan orang yang mengusung memikul peti itu berhenti. Kak Yuli bisa membayangkan, pasti orang-orang bertanya-tanya, baik di dalam hatinya maupun sama temannya. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Yesus berbicara kepada orang mati itu. "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Kira-kira apa yang terjadi? Dengan perintah yang begitu berkuasa keluar dari mulut Tuhan Yesus, anak muda yang tadinya meninggal hidup kembali. Dia duduk dan mulai berbicara. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus menyerahkan anak muda itu kepada ibunya. Coba
Adik-adik bayangkan betapa bahagianya, betapa bergembira, betapa senangnya ibu itu mendapatkan anaknya yang tadi meninggal hidup kembali. Kayuli juga membayangkan bisa saja ibunya memeluk anaknya dengan erat-erat. Oh, terima kasih, hidup kembali anak saya. Semua orang yang menyaksikan apa yang Yesus lakukan menjadi heran dan takjub. Mungkin ada yang sampai terheran-heran karena mereka tahu bahwa anak muda itu sungguh-sungguh mati. Dia dibaringkan di dalam peti dan sekarang dia hidup kembali. Dia bisa bergerak, bisa berbicara, dan dia dapat bersama kembali dengan ibunya. Orang banyak mulai memuji Allah ketika mereka melihat Yesus membangkitkan anak muda itu kembali. Mereka mulai berkata, Allah telah datang melawat umatnya. Pastinya adik-adik, kabar tentang Yesus dan kuasanya atas maut, atas kematian tersebar dengan cepat. Kalau zaman sekarang adik-adik mungkin tahu ya, viral ceritanya ke seluruh kota tempat di kota Nain bahwa Yesus membangkitkan orang mati, dia bisa hidup kembali. Wah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Yesus dapat membangkitkan anak muda itu karena Yesus adalah Allah dan Yesus mempunyai kuasa untuk memberi hidup. Tujuan Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu untuk menunjukkan kepada manusia, kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Allah, sehingga manusia dapat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah adik-adik, hal apa yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita setiap hari? Mari adik-adik kita minta Tuhan berikan hati yang penuh dengan belas kasihan kepada saya. Apalagi di masa sekarang ya adik-adik, masa pandemi COVID-19 yang semakin merajalela, semakin banyak orang yang terkena virus ini. Mungkin adik-adik mendengar ada teman sekolah minggu, ada teman di sekolah, ada anggota keluarga dari temanmu yang terkena dengan virus ini. Ataupun kamu mendengar bahwa ada yang sampai meninggal karena virus ini, ataupun ada yang meninggal karena kecelakaan ataupun penyakit yang lain. Yang bisa kita lakukan adik-adik, kita doakan mereka. Yang saat ini sedang sakit, kita doakan Tuhan, berikan kesembuhan kepada temanku. Kemudian kalau kita tahu ada anggota keluarga kita ataupun teman kita yang kita tahu bahwa anggota keluarganya telah dipanggil Tuhan, telah meninggal, mari kita menghibur mereka, menguatkan mereka. Kita bilang Tuhan Yesus tetap beserta, Tuhan Yesus tetap Tuhan yang akan memelihara, menjaga orang-orang yang ditinggalkan. Baik, adik-adik, ini firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita ingat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa atas maut. Kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Baik, sebelum Ibu Kayuli berdoa penutup, kita akan mendengarkan teman-temanmu yang akan membacakan ayat hafalan. Lukas
7 ayat 16b. Allah telah merawat umatnya. Nah, sudah mendengarkan? Temanmu membacakan ayat hafalan? Dihafal ya? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan mempunyai kuasa atas maut, atas kematian. Dan kami tahu hanya Tuhan yang sanggup untuk membangkitkan kembali orang mati, dan Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk setiap teman-teman kami, kakak-kakak sekolah minggu, ataupun keluarga kami, atau siapa saja yang kami dengar saat ini sedang sakit. Mari Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan mereka. Biarlah dengan apa yang mereka lakukan, obat-obatan yang mereka minum, Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kesembuhan bagi tubuh mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk anggota keluarga ataupun teman-teman kami yang sedang bersedih karena Tuhan memanggil kembali anggota keluarga mereka. Mari Tuhan Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali di dalam Sekolah Minggu Online pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti dengan minggu sebelumnya, persembahan adik-adik dapat ditransfer dengan nomor rekening nih di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mama. Ya, atau dikumpulkan di amplop minggu yang lalu. Nah, setelah kita bisa ke gereja, nah bisa diberikan kepada guru sekolah minggunya masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Aku Diberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan masih pelihara kami hingga saat ini semata-mata karena kebaikan dan anugerah Tuhan.
Dan kami bisa memberikan persembahan, itu juga karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kami memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami mau berdoa untuk anak-anak di rumah dalam masa home learning dan akan liburan ini. Kiranya Tuhan yang sertai anak-anak dalam apapun yang anak-anak lakukan di rumah, dan sertai juga papa mama yang mendidik anak-anak. Kiranya Tuhan berikan kesabaran dan hikmat di dalam mengajarkan anak-anak dan mendidik dalam keseharian. Juga berkati dalam setiap pekerjaan papa mama dan setiap usaha papa mama. Dan kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia yang saat ini sedang dalam proses vaksinasi. Kiranya vaksinasi ini boleh berjalan lancar sehingga tingkat positif COVID di Indonesia dapat turun, dan kami mau berdoa kami boleh kembali beraktivitas nanti setelah masa pandemi ini lewat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, adik-adik silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kak Hilda, karena dia tadi kan kita ada yel-yel ya. Oh iya benar. Nah, kira-kira adik kita masih ingat nggak ya? Aduh, coba ya kita tes sekarang Kita ya. tes ya, oke. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau yel-yel lagi seperti yang tadi yang sudah kita Iya, lakukan. tuh. Kita sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.